Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilowati, NIM H022180013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS PKS saya yang berjudul Analisis Peta Kendali T-Hotlink pada pupuk ZA1 di PT Petrokimia Gresik. Berikut data pada pupuk ZA1 di PT Petrokimia Gresik. Datanya ada 85 data dengan 4 variabel. Kemudian, analisis dan pembahasannya. Yang pertama, kita harus mencari asumsi datanya dulu. Yang kedua, uji kecukupan dan uji korelasi. Yang selanjutnya, ada peta kendali multivariat. Selanjutnya, ada diagram Ishikawa. Dan yang terakhir, analisis kapabilitas proses. Yang pertama ada asumsi keacakan data. Jadi sebelum kita menghitung peta kendali multivariatnya, kita harus melihat apakah data itu acak apa belum. Jadi ini ada rancat dari yang diperoleh dari hasil Minitab tahun 2018. Dengan hipotesis H0 data telah terambil secara acak, sedangkan H1 itu datanya tidak terambil secara acak. Dari gambar di samping didapatkan hasil semua nilai p-value. P-value-nya ini bernilai lebih dari 5% atau lebih dari 0,05. Kan ini p-value for clustering-nya ada 0,051, for mixture-nya ada 0,949, ada 0,27, dan 0,728. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau data tersebut terambil secara acak. Berikutnya ada asumsi distribusi multivariat normal. Jadi ini ada scatter plot-nya, ini diperoleh dari Minitab tahun 2018. Dengan hipotesisnya H0, data berdistribusi multivariat normal, sedangkan H1-nya data tidak berdistribusi multivariat normal. Dari gambar di samping didapatkan hasil T-nya 0,505882. Karena nilai T-nya itu lebih besar dari 50% atau lebih besar dari 0,5, maka H0-nya diterima dan disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi multivariat normal. Selanjutnya ada uji kecukupan data atau KMO dan uji korelasi Bartlett. Jadi hasil ini diperoleh melalui SPSS, menggunakan SPSS. Untuk menguji signifikansi korelasi, diberikan hipotesis sebagai berikut. Dengan H0, tidak terdapat korelasi antar variabel, H1-nya terdapat korelasi antar variabel. Pada gambar di atas, didapatkan nilai KMO-nya itu lebih besar, lebih dari 50%, kan itu 0,525. Jadi kan lebih dari 50% atau 0,5. Maka dapat dikatakan data cukup untuk dilakukan analisis. Sedangkan nilai signifikansi Bartlett-nya diketahui lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka H0 gagal ditolak dan tidak terdapat korelasi antar variabel. Untuk penelitian ini, maka dilakukan diasumsikan bahwa terdapat korelasi antar variabel. Selanjutnya ada peta kendali multivariat. Jadi terdapat dua peta kendali yang akan digunakan, yaitu ada peta kendali generalis variance dan peta kendali T-Hotlink. Jadi ini diperoleh melalui perhitungan Minitab di tahun 2018. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa peta kendali T-Hotlink ini yang atas terdapat nilai UCL-nya ini 22,21 dengan mediannya itu diketahui 5,17. Sedangkan pada peta kendali generalis variance diperoleh hasil UCL-nya atau batas atasnya 2,313 dan batas bawahnya 0 dengan variansinya 1,021. Dapat dilihat juga bahwa pada kedua peta kendali ini tidak ada sampel yang out of control. Maka dapat dikatakan bahwa proses ini sudah terkendali baik secara
generalized variant atau t-Hotelling. Selanjutnya kita mencari diagram Ishikawa atau diagram sebab akibatnya. Untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan sebab akibatnya di berbagai wilayah, maka akan dilakukan analisis yang kemudian akan disajikan. Ini sebab akibatnya, yaitu pupuk dengan kualitas rendah itu ada sebabnya ada dari manusianya, ada dari materialnya, ada dari metodenya, atau ada dari mesinnya. Jadi mesinnya bisa jadi mesinnya kotor, atau bad converternya atau dryernya bermasalah. Itu kan bisa mempengaruhi pupuknya. Jadi pupuknya nanti bisa kualitasnya bisa turun. Terus dari manusianya sebenarnya ada operator kurang teliti. Mungkin operatornya sedang tidak enak badan atau gimana. Terus operator barunya belum berpengalaman. Lalu ada materialnya. Materialnya mungkin tidak ada bahan baku. Jadi pabrik bahan bakunya sudah jadi nggak ada bahan bakunya atau pupuknya basah. Jadi kan itu bisa mengakibatkan pupuk kualitasnya rendah. Lalu selanjutnya kita menghitung analisis kapabilitas proses. Jadi, dilakukan analisis kapabilitas proses untuk mengetahui proses tersebut apakah berjalan secara kapabel dengan memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Analisis kapabilitas pada penelitian ini didapatkan melalui makro Minitab dan menghasilkan nilai CP-nya itu 12,3053. Jadi ini dihitungnya menggunakan makro Minitab. Karena nilai CP-nya itu yang didapatkan memenuhi ketentuan, yakni CP itu lebih besar dari 1, maka kapabilitas proses pada penelitian ini dilakukan sangat baik atau kapabel, dinyatakan kapabel. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian dengan variabel nitrogen, air, kristal Fa, dan kristal 30US memenuhi asumsi keacakan data dan berdistribusi multivarian normal, namun tidak memenuhi uji korelasi antar variabel. Proses pada peta kendali t-Hotelling dan generalis variance menunjukkan sudah terkendali secara statistik. Berdasarkan hasil nilai CP itu lebih dari 1, maka analisis kapabilitas prosesnya menunjukkan bahwa proses telah kapabel. Terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.